Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat kita semua ya. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu dengan penuh sukacita. Bernyanyi buat Tuhan. Semua anak-anak yang di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami agar bisa mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali beribadah dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutuplah mata. Kita berdoa pada Tuhan.
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengantarkan kami kepada hari ini. Dan hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan, agar dapat terlaksana dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kiranya firman-Mu bisa menjadi bekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Nah, sekarang saya mau tanya. Minggu kemarin kita bicara tentang apa? Nah, tentang buah-buah roh. Nah, ada berapa buah-buah roh? Ada 9. Di mana tertulis? Di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, selama 1 minggu ini bagaimana anak-anak? Apakah sudah melaksanakan semuanya? Apakah sudah ada kasih dalam diri kalian? Semoga sudah ya. Nah, sekarang coba buka Alkitabnya. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Ya? Sudah dapat? 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Timotius di Perjanjian Baru. Atau ada yang tidak punya Alkitab? Nah, pasti ada ya. Sudah dapat? Kita buka 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Sama-sama kita baca ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, anak-anak, siapa yang di sini sering baca kitab suci? Ada? Atau terbalik dengan pertanyaannya, siapa yang di sini jarang baca kitab suci, baca Alkitab? Nah, setiap minggu kita kan sering dengarkan lagu itu kan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apa yang tumbuh? Nah, seperti minggu lalu, ketika kita sering baca Alkitab, sering kita berdoa, apalagi ada buah-buah roh itu, iman kita akan bertumbuh. Nah, anak sekolah minggu, biasanya kan kalau sekolah minggu kan mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa firman Tuhan itu? Untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu begitu kasih sama kita. Tuhan itu baik kepada kita. Karena itu Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan itu hidupnya susah. Anak-anak Tuhan hidupnya penuh masalah, suka nakal-nakal. Tidak. Tuhan ingin anak-anak Tuhan itu bisa tumbuh imannya, bisa jadi anak yang penuh kasih, penuh sukacita, damai sejahtera dan segala macamnya. Seperti yang disebutkan dalam 9 buah itu.
kalau anak-anak sudah merasakan roh Tuhan itu ada sama kita, roh kudus itu ada sama kita, kita pasti akan hidup bahagia. Siapa yang di sini juga suka mendengarkan lagu-lagu rohani? Nah, kalau kita suka dengar lagu-lagu rohani, kita akan senang terus, bersuka cita terus. Terus siapa yang di sini pernah minta sama papanya atau mamanya, atau mungkin dia tinggal sama opungnya, dia minta sama opungnya seperti ini, "Opung, aku suka dengar cerita tentang Tuhan Yesus, ceritain dong." Atau sama papanya, "Pak, ceritakan dong tentang Tuhan Yesus, atau tentang Nabi Nuh, atau tentang Yunus." Ada yang pernah? Pernah. Nah itu. Jadi di Alkitab itu sudah begitu banyak cerita-cerita yang menggugah semangat kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan bahagia. Ya kan? Seperti di sini dikatakan, "Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan kau yakini, dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Siapa yang mengajarkan sama kita? Orang tua. Nah, mungkin bagi orang tua juga jangan lupa ada peran orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya untuk selalu rajin berdoa, baca kitab suci, supaya mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Kemudian perdengarkan juga dengan lagu-lagu sukacita, lagu-lagu rohani, supaya mereka juga kelak imannya tetap tumbuh dengan kuat dan tidak akan gampang diterpa oleh berbagai macam hal-hal yang bisa membuat anak-anak hidupnya jauh dari Tuhan. Sekarang banyak godaan. Siapa di sini yang tidak pernah pakai HP? Pasti kayaknya semua udah tahu ya. Apalagi sekarang anak-anak sekolah sudah belajarnya pakai HP, gara-gara belajar daring. Karena COVID kan tidak boleh sekolah, jadinya belajar di rumah. Bagaimana caranya belajar di rumah? Gurunya kasih materi melalui WA, melalui YouTube. Mau tidak mau harus menggunakan apa? Handphone, smartphone, handphone yang bisa pakai internet. Nah, sekarang anak-anak banyak yang mau tak mau harus punya handphone. Karena apa? Kalau handphonenya cuma satu, ternyata handphone itu dipakai papanya kerja atau dipakai mamanya kerja, lalu di rumah belajar pakai apa? Nah, mau nggak mau kan seperti itu. Tapi anak-anak, kita juga berharap kalau handphone itu dikasih, memang digunakan untuk belajar. Jangan pula dipakai untuk main game, atau malah chat-chatan sama kawan-kawannya, status, lihat film-film, film kartun, Instagram, Facebook. Nah, ini saatnya anak-anak supaya belajar menahan diri, seperti buah-buah roh yang minggu kemarin, penguasaan diri, supaya jangan kita lebih banyak main pakai HP daripada belajar pakai HP. Kan begitu. Nah, jadi terus pernah nggak dimarahi orang tua anak-anak di rumah ketika pakai HP? Dimarahi. "Hai, kau buka. Bagus-bagus sudah belajarnya." Nah itu. Jadi kalau orang tua bilang, "Nak, ini HP, pakailah untuk belajar supaya kamu pintar." Nah, kalau kita memang gunakan itu untuk belajar, kita pasti pintar. Tapi kalau kita melanggar
ajaran orang tua kita harus belajar pakai handphone, ternyata kita pakai untuk main-main, apa jadinya? Kita tidak jadi pintar. Handphonenya handphone pintar, smartphone, tapi orangnya tidak pintar. Nah, jadi ketika orang tua mengingatkan sesuatu kepada kita, anak-anaknya, jangan itu dianggap sebagai rasa tidak sayang orang tua sama kita. Justru karena sayangnya orang tua kepada kita, makanya orang tua selalu mengingatkan hal-hal yang baik. Adakah orang tua yang sini mengajarkan hal-hal yang tidak baik? Misalnya, ini handphone, pakai untuk main game ya, buka-buka Facebook ya. Ada kayak gitu? Pasti tidak ada. Nah itu, yakinlah ketika orang tua mengingatkan hal-hal yang seperti itu, bukan karena mereka benci, bukan karena, atau bahkan sampai marah. Kalau orang tua marah gara-gara itu, bukan karena benci, tapi karena sayangnya. Tuhan menggunakan orang tua untuk mengingatkan supaya anak-anaknya bisa menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Ilmu yang kita pelajari di sekolah itu kelak akan berguna ketika kita besar. Contoh, ketika masih sekolah dasar misalnya, ketika belajar bahasa Inggris, main-main, gak mau tahu. Yakinlah, ketika SMP, ketika SMA, ketika kuliah, bahkan ketika mau kerja pun, kita kebingungan. Kenapa? Semua sekarang pakai bahasa Inggris. Nah, nanti kalau udah besar baru bingung, aduh, nyesal aku kenapa nggak belajar bahasa Inggris dari dulu ya. Nah itu. Atau ada pelajaran yang nggak sukai, matematika. Pasti ada yang nggak suka matematika karena payah, susah. Yakinlah kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, rumus apapun di matematika itu, sesulit apapun, pasti bisa dipecahkan. Buktinya, ada juga kok yang jadi juara matematika, Olimpiade Sains. Ada yang sini pernah ikut Olimpiade Sains? Hebat. Menjadi sebuah kebanggaan buat orang tua, buat sekolah. Bahkan kalau misalnya, oh ternyata itu jemaat gereja HKBP misalnya, tentu gereja bangga, ya kan? Nah itu, jadi hari ini kita diingatkan bahwa segala nasihat orang tua itu pastilah yang terbaik. Bahkan Alkitab juga sudah memberikan cerita kepada kita, sudah mengingatkan kepada kita bahwa ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran yang benar. Mari kita buktikan. Kalau kita menjadi anak nakal, apa yang kita dapat? Tuhan pasti sedih melihat anak-anak sekolah minggu misalnya dibandal, atau misalnya karena dia tidak pernah belajar akhirnya tinggal kelas terus. Mau? Enggak kan? Nah itu, Alkitab juga sudah mengajarkan. Ada lagunya kan? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih imut-imut, masih anak-anak, Tuhan sayang sama kita. Tuhan pasti pengen anak kita itu, kita yang masih kecil-kecil, bisa nanti tumbuh menjadi besar, menjadi anak yang baik. Nah itu, makanya mari coba kita biasakan baca Alkitab. Kita renungkan Alkitab. Situ ada banyak cerita-cerita mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan. Cerita tentang Nabi Nuh. Dulu Nabi Nuh kan tidak, orang kan heran, kenapa ya bikin kapal besar di atas gunung? Ternyata Tuhan punya pesan. Atau ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk melayani, untuk mengingatkan umat-umat yang jalannya salah, sudah berdosa. Diingatkan, kamu ke sana, layanilah mereka. Dia menolak. Akhirnya apa? Lari dia. Bisa lari dari Tuhan. Tuhan tuh melihat kemanapun kita. Lihat kan, Yunus dimakan ikan. Itu hanya sebagian kecil contoh
bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita agar kita bisa hidup baik. Akulah jalan kebenaran, kata Tuhan kan? Nah itu. Jadi Tuhan Yesus selalu ingin anak-anak sekolah minggu itu jadi anak yang baik. Berbuah 9 buah-buah roh, penuh kasih, penuh damai, kesejahteraan. Damai sejahtera, ada penguasaan diri. Laksanakanlah 10 perintah Tuhan itu. Ada yang di sini selama seminggu sudah melanggar 1 perintah Tuhan? Misalnya berdusta, ada mungkin ya. Atau kita kelima, tidak menghormati orang tua, misalnya melawan orang tua, disuruh, "Nak, tolong rapikan dulu tempat tidur." Ternyata nggak dirapiin, harus papanya atau mamanya yang bereskan kamar tidurnya. Ada yang seperti itu. Jangan ya. Mulai dari kecil sudah dibiasakan harus rajin dan juga jaga kebersihan. Nah, oh ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 Oktober. 3 hari lagi, hari apa? Ada sebuah peringatan di negeri ini, yaitu Bangun Pemudi-Pemuda. Apa itu? Peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ayo, ada yang tahu apa isi Sumpah Pemuda? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Itu dia Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Terbayang nggak dulu seluruh pemuda dari seluruh Indonesia, dari Papua, dari Ambon, Kalimantan, Sulawesi, dari Batak juga ada, dari Jawa, kumpul di Jakarta. Mereka bertekad Indonesia harus merdeka. Caranya apa? Semua kita harus bersatu. Bagaimana dengan kita anak sekolah minggu? Nah, kalau kita merasa tanah air kita ini adalah tanah air kita bersama, mari kita jaga. Jangan sampai terpecah-pecah. Ya kan? Seperti kita misalnya, kita HKBP. Kalau kita merasa inilah HKBP kita, mari kita bangun HKBP. Kemudian kita berbangsa satu. Karena kita satu bangsa, bangsa Indonesia, kita harus menganggap teman-teman kita yang lain itu adalah saudara kita, bukan musuh. Ketika teman jatuh, kita tolong. Ketika kita jatuh, mungkin teman kita menolong kita, tanpa harus membeda-bedakan. Bagi kita orang Kristen, ketika ada teman kita yang sama-sama Kristen, kita tolong. Tapi bukan hanya itu aja. Pokoknya semua sesama kita harus kita tolong. Satu bahasa Indonesia. Kalau kita masing-masing bawa bahasa masing-masing, kita mungkin nggak ngerti, nggak nyambung. Ingat nggak peristiwa Menara Babel? Ketika kesombongan itu muncul, Tuhan memberikan peringatan. Tuhan memecah bahasa-bahasa itu. Jadi nggak nyambung. Misalnya, si A minta martil, si B malah ngasih paku, si C malah ngasih semen. Akhirnya apa? Berantem, berkelahi. Tapi kalau kita pakai bahasa yang sama, kita akan merasa satu saudara. Sebagai orang Kristen, kita menggunakan bahasa kasih. Ketika bahasa kasih kita gunakan, yakinlah kita akan selalu memberikan yang terbaik buat sesama kita. Kita nggak pengen sesama kita atau teman kita susah, kita pengen dia senang. Kita lakukan yang terbaik. Orang tua juga kita buat mereka senang. Jangan bikin mereka marah. Ya kan? Kalau orang tua sedang kesusahan, bantu. Bawa dalam doa. Misalnya orang tua lagi gak punya uang, doakan, Tuhan berikan orang tuaku, papaku, mamaku sehat. Berikan mereka rezeki, supaya rezeki itu mereka bisa
membelikan apa yang kami butuhkan, misalnya buku pelajaran, pakaian seragam, atau sepatu sekolah, ya kan? Doakan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita merasa kita ini adalah satu saudara, kita akan selalu membuat yang terbaik buat sesama kita, dan tetap kita gunakan bahasa kasih supaya kita tetap damai sejahtera. Setuju? Mulai hari ini, mari anak-anak sekolah minggu ingat bahwa di Alkitab Tuhan sudah ingatkan bahwa kita harus bisa menjadi anak baik, melakukan yang terbaik. Yang disampaikan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menyadari mana yang salah, mana yang benar, mana yang disukai Tuhan, mana yang tidak disukai Tuhan. Gak percaya? Coba buktikan. Mulai sekarang rajinlah baca Alkitab. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, bilang sama mamanya, papanya, kakaknya, abangnya, atau mungkin sama opungnya. Bilang sama opungnya, "Pung, ini cerita tentang apa? Bacakan dong." Supaya kita tahu Tuhan mau cerita tentang apa dalam hidup kita. Mau? Nah, seminggu ke depan, mari kita jadi anak yang baik. Laksanakan 10 perintah Tuhan. Yakinlah ada 9 buah roh yang akan kita rasakan. Dan kita akan menjadi anak yang baik. Tuhan menginginkan seperti itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kiranya firman-Mu itu bisa kami pahami dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau menginginkan kami hidup bahagia, hidup damai dan penuh kasih. Dan ingatkan juga kami selalu Tuhan, agar kami selalu melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Berkati ya Tuhan, pikiran kami, ucapan dan tindakan kami, agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan sukacita. Berikan juga mereka rezeki Tuhan Yesus. Dan kepada saudara-saudara kami juga Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun aktivitas mereka, kiranya juga Tuhan berkati mereka. Apabila saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, kiranya Engkau berikan semangat dan kesembuhan, agar mereka dapat beraktivitas lagi sebagaimana biasanya, bersukacita seperti kami pada pagi hari ini. Apabila saudara-saudara kami Tuhan, teman-teman kami juga dalam keadaan malas untuk melaksanakan ibadah, berkati juga mereka dan ketuklah hati mereka Tuhan, agar mereka mau bangkit dari kemalasan mereka dan mau beribadah seperti kami. Kami yakin Tuhan Yesus, firman-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan telah kami perbuat selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.